Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita mau bahas soal SIMAK UI Kimia 2016. Ini yang untuk internasionalnya ya. Kalau untuk yang biasanya itu udah ada, teman-teman bisa cek aja di playlist langsung ya, supaya nggak terlalu ribet nyarinya. Oke, kita mulai nih untuk soal yang pertama. Boron naturally occur in two isotope form. Oke. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kita langsung to the point aja nih untuk cari soalnya apa kayak gitu. Jadi nggak usah baca soal semuanya, jadi cek aja apa yang diketahui kayak gitu. Jadi supaya lebih cepat, karena kan nanti waktunya untuk ngerjain satu soal itu nggak butuh waktu yang banyak kayak gitu. Oke, di sini yang diminta itu adalah the composition of boron isotope. Jadi komposisinya itu berarti persentasenya. Di sini diketahui ada dua isotop, yaitu B dengan 11 nomor masanya, dan juga nih yang B dengan 10. Ini atomic mass masing-masing ya. Oke. Terus ini adalah average rata-rata dari mass of boronnya. Jadi AR-nya kayak gitu gini. Oke, ingat lagi rumusnya tuh gini. Jadi massa atom. Oke, ini saya buatnya dalam bentuk bahasa Indonesia aja ya penjelasannya ya. Massa atom rata-ratanya itu sama dengan persentase dari isotop pertama, oke, dikali massanya. Nah, jadi kalau misalnya isotopnya ada 2, ada 3 gitu, nanti tinggal ditambahin aja. Oke, ditambah dari persentase atau kelimpahannya ya, isotop yang kedua dikali massanya. Oke, ini aja rumusnya. Ini kan kita mau cari persentasenya berapa ya. Jadi kita buat pemisalan. Oke, misal untuk nih yang bermasalah 10, kita misalkan ini X%. Karena kan jumlah totalnya adalah 100%. Berarti untuk yang B dengan atomic ini massnya itu 11, berarti kan kalau ini dia X, berarti kan totalnya 100 ya. Berarti ini sama dengan 100 dikurang X persen. Oke, ini yang kita masukkan ke sini. Ini nilainya udah ada, yaitu 10,81 sama dengan ini tadi kita anggap ini isotop pertamanya itu adalah B yang 10 ya. Ini yang B11. Oke, berarti ini persentasenya X per 100 dikali masanya itu ini kan berturut-turut ya. Berarti dia 10,01 ditambah ini berarti persentasenya ini 100 dikurang X per 100. Oke, dikali masanya yaitu 11,01. Oke, ini kan ada pernya ya. Supaya ini pernya itu hilang atau penyebutnya hilang, ini semuanya kita kali 100 aja. Oke, berarti nanti ini coret, dan ini. Jadi 10,81 dikali 100, nanti tinggal komanya digeser aja ya. Berarti ini 10,81 sama dengan X dikali ini berarti 10,01 X ditambah, oke, ini kita kali seperti ini. 100 dikali 11,01, komanya naik 2 nih ke belakang mundur. Jadinya 11,01. Ini minus X dikali ini berarti 11,01 X. Oke, bisa ya. Kita satu ini yang variabelnya yang ada sama nilainya, misalnya ini X sama kan. Yang ini kita geser ke sebelah kiri. Jadi 10,81 dikurang 11,01 sama dengan 10,01 X dikurang, karena kan sama-sama punya X ya, ini baru bisa dikurang 11,01 X. Ini kalau kita kurangin, ini nilainya bakalan minus ya. Oke, ini juga bakalan minus hasilnya. Jadi untuk pengurangannya itu berarti nilainya sama-sama minus, jadi minusnya itu nanti bisa bisa dihilangin ya untuk minusnya itu, karena kan kiri kanan ada nilai minusnya begitu. Oke, berarti 10,81 itu dikurang 11,01 itu sama dengan minus 20. Nah, sedangkan ini kalau 11
dikurang 10,01 itu sama dengan 1 ya. Kan ini sama. Nah, ini 1x. Oke, berarti ini minus tadi ya. Berarti x-nya sama dengan 20. Tadi yang kita misalkan 20, kita misalkan x tadi adalah kan yang B ya. Berarti ini sama dengan 20%. Sedangkan untuk yang 11-nya berarti tinggal 100 dikurang x-nya kan udah dapat nih, tinggal diganti aja 20, berarti ini sama dengan 80%. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang C. Bisa ya? Oke, ini penjelasannya agak lumayan lama karena kan ini kita harus jelasin satu-satu dulu. Tetapi kalau misalnya nanti pas suatu ujian, teman-teman ngerjainnya nggak usah terlalu rapi banget. Pokoknya yang teman-teman mengerti aja, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. An atomic amino acid, ini dia mengandung ada unsur-unsurnya, persentasenya juga diketahui. Ini molecular mass-nya ya diketahui juga. Yang ditanya adalah amount of 0,1 mol of this compound. Berarti kita harus cari dulu nih formula dari amino acidnya apa. Karena kan sini kan belum diketahui ya formulanya itu apa. Berarti kita harus cari dulu formula dari amino acidnya itu apa. Maaf ya, nanti kalau misalnya ada suara berisik seperti motor tadi lewat, diabaikan aja. Berarti ini percentage-nya ini kita bisa jadikan itu sebagai mass-nya. Berarti sekarang kita cari mol masing-masing dari atom yang ada ya, yang unsur yang ada, yaitu C, H, dibandingin ya, N, O. Ini tadi 36,09. Ingat untuk cari mol itu kan mass per atomic relatifnya. Ini atomic relatifnya itu 12. Ini 5,3. Ini 1. N-nya percentage-nya itu 10,52. 14. Sedangkan O itu 48,08. Atau ini relatif molecular mass-nya ini yang 133 ya, nanti itu yang punya amino acidnya. Ini per 16. Ini kita bagi dulu ya. Ini kalau kita bagi, ini nilainya 3,0075, ini 5,3, ini 0,7, ini 3,005. Untuk memudahkannya, perhitungannya itu dibagi aja dengan bilangan yang paling kecil. Berarti yang ini ya. Berarti semuanya ini sama-sama dibagi 0,7. Ini dibagi, ini jadi 4, ini 7, ini 1, ini 4. Berarti formulanya itu adalah C4H7NO4. Sama nggak molar mass-nya? Kalau misalnya ini sama dengan molar mass-nya, berarti ini adalah MR-nya ya, yang formulanya gitu. Berarti kita hitung dulu nih, benar nggak molar mass-nya 133? Berarti kan caranya atom masing-masing dikali dengan ini ya, HR masing-masing. Berarti 4 dikali 12 ditambah 7 dikali 1 ditambah N-nya ada 1 nilainya, N itu 14. Ditambah O-nya ada 4, O itu 16. Jadi kalau ini kita hitung, ini hasilnya benar ya, yaitu 133. Berarti ini adalah formulanya. Tapi yang diminta kan N. Nah, mol compound-nya ini udah diketahui, yaitu 0,1 mol. Yang ditanya berapa amount dari N. Berarti ini harus tahu juga yang number Avogadro-nya ya. Ingat number Avogadro itu kan nilainya yang 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi untuk mencari amount dari N-nya, yaitu jumlah atom N di sini berapa? 1 kan? 1 dikali jumlah molnya, mol dari compound-nya yaitu 0,1. Karena di sini diminta adalah amount-nya, berarti kita kalikan dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23.
Ini kan dikali 0,1, ya udah dikurangin aja ke sini, kayak gitu. Jadi ini sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 22. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang B. Bisa ya? Oke, lanjut lagi untuk soal 48-nya ya. Direction of silver. Oke, ini reaksinya. Nah, nih, kita langsung ke sini, to the point-nya. Jadi, ingat cek pertama ya, kalau ada equation, nih, persamaan reaksi seperti ini, kita harus cek dulu, itu equation-nya udah balance atau enggak. Kayak gitu ya, itu yang pertama kali dicek. Oke, ini kalau lihat sekilas sih, ini udah balance ya. Oke, ini saya tulis ulang lagi. Oke, ini 4 HNO3 plus NO plus water. Oke, nih, jadi kita mulainya di sini. If 0,1 mol power silver, jadi yang silvernya udah diketahui nih molnya, yaitu 0,1 mol, is added to, oke, 10 mili ya, ini nitric acid. Jadi ini volumenya yaitu 10 mili, and then molarnya yaitu 6. Oke, ini kan udah ada mol, berarti kalau ada volume, ada molar, berarti kita bisa cari molnya ya, yaitu dengan cara, ingat rumus yang ini, molar itu sama dengan mol per volume, ya kan? Kita mau cari molnya, berarti molar dikali volume. Ingat, kalau menggunakan rumus seperti ini, volumenya harus dalam satuan liter. Oke, berarti 10 mili itu kalau kita konversi, berarti ini sama dengan 0,01 liter. Oke, dibagi 1000 ya. Berarti ini molarnya 6, volumenya itu sama dengan 0,01 liter, berarti ini molnya 0,06 mol. Oke, ini sama dengan 0,06 mol. Oke, ini. Di sini kan ada dua bereaksi, dan kedua bereaksi ini diketahui molnya. Jadi yang ditanya di sini adalah number of mole of NO. NO ini kan posisi sebagai produk ya, kayak gitu. Jadi untuk menghitung molnya NO, kita bisa menggunakan salah satu dari mol reaksi ini. Tetapi kita nggak bisa asal sembarangan pilih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya diketahui ada 2 mol reaksi ya, itu kita harus cari yang namanya limiting reactant atau reaksi pembatas. Oke, jadi cari yang limiting reaktannya. Ingat, untuk cari limiting reaktan, itu adalah mol masing-masing dibagi koefisiennya, mol masing-masing dibagi koefisiennya, hasil baginya yang paling kecil itu yang menjadi limiting reaktan. Oke, jadi kalau misalnya ini kita bagi ya, 0,1 dibagi berapa nih? Dibagi 3. Ini kan sekitar, ini hasil baginya buat di atas ya, 0,03. 0,06 dibagi 4, berarti ini sekitar 0,015, ya kan? Dari sini kita bisa tahu nih hasil baginya, berarti yang paling kecil itu adalah ini. Oke, sehingga yang menjadi limiting reactant itu adalah HNO3 atau nitric acid-nya. Oke, dapat nih. Setelah itu, kita mau dapat molnya, si NO. Jadi untuk cari molnya NO itu, kita menggunakan perbandingan koefisien. Oke, jadi caranya itu untuk cari molnya NO ya, mol NO berarti sama dengan nih, koefisien dari NO per koefisien dari limiting reactant. Oke, limiting reactantnya terus dikali dengan mol limiting reactantnya. Oke, saya buat LR aja deh. Ya, oke, berarti koefisiennya ini kan 1, makanya tadi pertama saya kasih tahu cek dulu udah balance atau enggak, karena yang kita pakai itu adalah koefisien angka yang di depannya, kayak gitu ya. Berarti ini 1, ini koefisiennya 4, molnya, oke. Untuk ini mol yang dipakai itu bukan hasil bagi ya, tetapi molnya yang ini. Oke, jadi mol hasil bagi ini itu untuk menentukan limiting reactant aja. Oke, jadi ini 0,06 mol. Oke, ini kalau dihitung ada 0,015 mol. Oke, jadi ini molnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, bisa ya. Jadi ingat lagi yang stoikiometrinya gimana untuk cari ngitung mol. Oke, next nih, 49. Ini given the
the enthalpy. Oke, ini adalah materinya yang thermochemistry ya. Oke, dan ini, ini kan ada equation ya. Ini ada berapa equation ya? Ada 1, ada 2, ada 3. Oke, ini ada 3 equation. Jadi kalau dikasih tahu 3 equation gini, terus ada salah satu equation yang ditanya berapa nilai delta H-nya, enthalpy-nya, ini kita menggunakan yang thermochemistry-nya yaitu yang Hess law. Oke, ini menggunakan Hess law. Oke, saya. Oke, kalau untuk menggunakan Hess law, fokusnya itu adalah ke yang ditanya. Nih, jadi kita mulai dari yang paling kiri ya, yang reaktannya. Di sini diminta CLF di sebelah kiri dan jumlah koefisiennya 1. Kita cek nih, di equation yang ada yang 1, 2, 3 dia terdapat pada equation keberapa? Yaitu pada equation yang pertama. Tetapi pada equation pertama di sini ada 2 koefisiennya. Padahal yang diminta 1. Berarti untuk sama, berarti ini dia harus dibagi 2. Oke, posisinya ini posisinya sebelah kiri atau sebagai reaktan. Ini juga sebagai reaktan. Oke, berarti udah sama ya. Oke, kita tulis nih yang pertama dulu. Berarti nanti hasilnya itu jadinya gini. Ingat ya, semuanya itu dibagi 2 ya. Oke, koefisiennya yang dibagi 2. Dan ini nilai delta-nya juga dibagi 2. Oke, jadinya CLF ditambah, ini kan dibagi 2 jadinya setengah ya. Setengah O2. Terus jadinya setengah ClO2 ditambah setengah F2O. Oke, nilai delta H-nya juga dibagi 2. Oke, jadi semuanya dibagi 2. Ini kalau dibagi 2 jadinya 83,7. Oke, yang ini selesai. Lanjut F2-nya. F2-nya ada pada equation keberapa? Nah, ini dia, equation ketiga. Ini posisi sama-sama di reaktan, udah benar. Tapi yang ditanya itu F-nya ada 1 koefisiennya, sedangkan ini ada 2. Berarti sama ya dengan yang pertama tadi, ini harus dibagi 2. Oke, ini dibagi 2, ini jadi F2 ditambah setengah O2. Oke, ini dibagi 2, jadinya F2O. Untuk nilai delta-nya juga dibagi 2 ya, hati-hati plus minusnya. Ini kalau dibagi 2 jadinya minus 21,7. Oke. Dan ini yang terakhir, CLF3. CLF3 ini posisinya di sini yang ditanya ya, posisinya sebagai produk. Sedangkan di equation yang kedua, dia posisinya sebagai reaktan. Berarti nggak sama ya posisinya. Berarti ini equation-nya ini kita harus balik dulu. Oke, setelah itu nih kita cek. Ini yang diminta adalah untuk 1 koefisiennya, sedangkan di sini 2, berarti dibagi 2 lagi. Oke, jadi untuk equation yang kedua, ini perlakuannya ada 2 ya. Yang pertama equationnya harus dibalik, dan yang kedua harus dibagi 2. Oke, berarti yang produknya ini yang menjadi di reaktan. Berarti ini dibagi 2, jadinya setengah Cl2O plus ini 3 dibagi 2, berarti 3/2. 3/2 F2O. Oke, ini dibagi 2 jadinya CLF3 ditambah ini dibagi 2 jadinya O2. Oke, delta H-nya, oke, ini hati-hati ya. Karena ini dibalik, berarti nilai delta H-nya juga dibalik. Ini kan maksudnya di sini positif. Berarti kalau dibalik dia jadinya negatif. Oke, jadi dia negatif. Ingat ini masih dibagi 2. Berarti kalau ini dibagi 2, jadinya 170,7. Oke, selesai. Ini kita jumlahin. Oke, kita coret-coret yang yang sama ya. Tapi ingat, posisi yang dicoret itu adalah kalau posisinya berseberangan. Contoh, yang bisa dicoret itu 1 di reaktan, 1 di produk. Oke, contoh misalnya, ini setengah ClO2. Nah, posisinya di sini produk. Ini posisinya di reaktan. Berarti coret ya. Oke, terus apalagi nih? Ini setengah O2 tambah setengah O2 kan berarti 1 ya. Nah, ini ada 1 nih. Berarti ini dijumlahkan ini. Nah, bisa dicoret dengan yang ini. Oke, ini 3/2 F2O. Oke, ini kan setengah. Ini kan 1. 1 itu kan sama dengan 2/2 ya. Ini setengah. Berarti ini dijumlahkan dengan ini, hasilnya 3/2. Nah, sama nih, coret dengan ini. Oke, jadi kita tulis yang belum kita coret. Jadi ini CLF ditambah F2, oke, menjadi CLF3.
delta-nya ini tinggal dijumlahin aja. Oke, jadi kalau kita jumlahin nilainya minus 108,7 kilojoule. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang C. Bisa ya? Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-50. Oke, nih soal yang ke-50. The following of half reaction are used to make an electrochemical called, ini galvanic cell ya. Oke, di sini diketahui enolnya ya, masing-masing dari unsur. Oke, using the standard reduction. Oke, ini yang diketahui itu adalah reduction potentialnya, yang ini ya. We can predict that spontan. Oke, spontaneous reaction ini jika nilai enolnya itu sama dengan positif. Terserah mau positif berapa, 0,0 sekian, pokoknya hasilnya itu positif. Oke, itu kalau yang spontan. Berarti caranya, kita nggak usah cek ini satu-satu ke sini, kita lihat aja langsung optionnya. Oke, kita cek yang A. Nih, ingat ya sepertinya nih. Kalau untuk cari enol itu, untuk cari yang ini ya, untuk potensial untuk spontaneousnya itu enolnya itu sama dengan enolnya yang reduction itu dikurang dengan enolnya yang oxidation. Oke, saya ingat lagi nih, harus ingat yang ini. Kalau dia reduction, itu yang Bilox-nya itu naik. Oke, Bilox di sini itu yang oxidation number-nya ya, itu naik. Sedangkan kalau yang, it's not naik, kebalik, ini turun. Oke, sedangkan kalau yang oxidation itu yang Bilox atau oxidation number-nya itu naik. Oke, nah sekarang kita cek yang A. Ini kan dia plus 2, ini 0. Nah, plus 2 ke 0 ini kan turun, berarti ini reduction yang F-nya. Yang sedangkan CU-nya ini 0, ini plus 2, berarti naik ya, berarti ini oxidation. Kita cek CU-nya, berarti sekarang kan ingat reduction dikurang oxidation ya. Oke, yang di sini reduction itu adalah Fe-nya. Fe-nya nilainya sama dengan minus 0,45. Oke, ini kita kurang. Sedangkan di sini CU-nya itu dia plus 0,34. Oke, ini kan kalau kita jumlahin ini kan jadi minus ya. Minus 0,79. Oke, berarti ini bukan. Karena yang kita minta itu yang nilainya positif. Bisa ya? Sekarang kita cek yang B. Pokoknya fokusnya itu ke yang di sini ya. Harus tahu yang ini. Dan harus tahu juga untuk nentuin oxidation number-nya itu yang mana. Kita cek yang B. Ini kan unsur ya. Jadi kalau di unsur elemen itu oxidation number-nya itu 0. Oke, ini kalau dia ion, itu oxidation number-nya itu sesuai dengan jumlah charge-nya. Ini dia 13, berarti ini juga oxidation number-nya 13. Berarti 0 ke 3 naik dong. Oke, berarti di sini A-nya sebagai oxidation. Ini Fe2+, ini Fe, ini kan plus 2, ini 0. Berarti ini kan turun, berarti di sini Fe-nya yang sebagai reduction. Oke, berarti sesuai dengan rumus yang ini, berarti kan yang reduction dikurang yang enol oxidation, reduction-nya itu kan adalah Fe ya. Berarti Fe tadi nilainya berapa? Minus 0,45. Oke, dikurang. Di sini Al. Al-nya itu mana nih? Al minus juga. Minus 1,66. Oke. Berarti ini kan minus 0,45. Min ketemu min ini kan positif. 1,66. Berarti ini 1,66 dikurang 0,45. Ini jadi positif ya. Ini 1, ini 2, ini 1. Berarti positif 1,21 volt. Nih, ini positif nih. Berarti yang jawabnya yang benar, yang spontan itu adalah yang B. Oke, bisa ya? Lanjut lagi untuk soal yang ini saya lengkap ya, lanjut langsung 52. Given solution containing, nih, molal ethyl alcohol. Ethyl alcohol itu yang ini ya. Ini molalnya 0,2. And molal of magnesium sulfate. Magnesium sulfate itu MgSO4 0,1 molal. Both are soluble in water. The freezing point, the mixture. Yang ditanya adalah the following
the freezing point mixernya ya. Oke, di sini diketahui jika freezing point waternya 0, konstanta waternya ini. Oke, nih, ini untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus yang ini. Jadi perubahan delta TF-nya itu sama dengan KF dikali M. M ini molalnya ya. Oke, ini kita harus perlu cek dulu. Ini solutionnya itu electrolyte or non-electrolyte. Oke, karena itu berpengaruh. Ini etil alkohol, ini adalah yang non. Oke, ini non-electrolyte. Sedangkan kalau magnesium sulfate, ini adalah electrolyte. Oke, jadi kalau yang electrolyte itu bisa ngantarin listrik atau bisa terdisosiasi, sedangkan kalau non-electrolyte itu adalah yang tidak bisa terdisosiasi. Oke, jadi karena ada dua solution, itu nanti kita gabung di sini. Oke, jadi ini kita buat rumus nanti gini ya. Jadi solutionnya, jadi M-nya si etil alkohol plus M-nya dari si magnesium sulfate. Oke, rumusnya kalau dia elektrolit itu dikali I. Oke, ntar saya tulis dulu. Ini tetap nggak ada I-nya karena kan non-elektrolit. Jadi ini etil alkohol aja. Ini plus. Ini karena dia elektrolit berarti M-nya dikali I. Oke, nih. Saya jelasin bentar. I itu adalah faktor Van Hoff. Oke, faktor Van Hoff. Di mana nilai I ini itu sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. Oke, alfa ini adalah berapa banyak zat itu terdisosiasi. Oke, jadi kalau ini kan di soal kalau kita baca ya nggak ada ya nilai alfanya berapa. Jadi kalau nilai alfanya nggak diketahui, itu nilainya atau itu dianggap terdisosiasi sempurna. Atau nilai alfanya itu sama dengan 1. Berarti kalau dalam keadaan seperti ini, I-nya itu sama dengan nilai N. Oke, di mana nilai N ini itu adalah jumlah dari ion-ion yang terdapat yang terdisosiasi. Contoh, nih kita cari I yang terdapat pada MgSO4 ya. Ini kan kalau kita ionin, ini kan jadi Mg2 plus SO4 2-. Jadi yang ditanya di sini tuh N itu yang ini, jumlah koefisiennya. Berarti di sini jumlah N-nya itu sama dengan 2. Oke, jadi ini dianggap terdisosiasi sempurna, berarti nilai I-nya itu sama dengan nilai N-nya. Berarti nilai I-nya sama dengan 2. Oke, berarti kita tinggal masukin aja nanti. Berarti delta TF sama dengan KF-nya ya diketahui ya, ini 1,86. Molal etil alkoholnya udah kita ya 0,2. Ditambah ini molalnya magnesium sulfate 0,1. I-nya ini 2. Oke, dikali 2. Berarti ini delta TF-nya sama dengan 1,86. Oke, ini kita jumlahin ke 0,2. Ini dikalikan 0,2 juga, berarti ini 0,4. Kalau ini kita hitung, nilainya itu adalah 0,744. Oke, tapi hati-hati, yang ditanya itu bukan delta TF-nya. Oke, bukan perubahannya, tetapi yang ditanya itu adalah freezing point of the mixernya. Berarti ini belum selesai. Nih, jadi untuk ngitung delta TF, selain rumus yang ini ya, nih ada lagi nih. Ini adalah boiling point dari solvent, oke, pelarut, itu dikurang boiling point dari solution. Karena ini minta mixer, kita buat mixer aja. Oke, ini ya. Delta TF-nya ini nih, yaitu 0,744 derajat Celcius. TF solventnya kan water ya, yaitu 0 derajat Celcius. Oke, dikurang, kita cari ini, TF mixture-nya itu berapa. Oke, berarti kita bisa, ini geser samping ya, maksudnya pindah ruas. Nih, berarti ini sama dengan minus 0,744 derajat Celcius. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Oke, jadi hati-hati. Jadi cek yang ditanya itu apa. Oke, lanjut lagi. Nih. Oh, no. Oke. The solubility of magnesium fluoride.
I'm sorry, itu ada suara berisik. Ini in 100 ml water. Yang ditanya adalah the solubility product. Nih. Solubility itu simbolnya adalah S. Dan solubility ini itu sama dengan molarity, M. Di sini belum diketahui molarity-nya berapa. Berarti kita harus cari dulu nih berapa solutionnya. Jadi yang ini itu, yang 3,11 sekian itu adalah jumlah dari mass-nya. Berarti kita harus hitung dulu nilai dari molarity-nya atau solubility-nya itu berapa. Berarti ingat untuk cari molar itu kan dia mass per molar mass, ya kan? Sama dengan 3,115 dikali 10 pangkat minus 3 per molar mass-nya 62,3. 3,115 ini dibagi 62,3. Ini kan 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Ini aja. Ini belum dikali 10 pangkat min 3-nya. Berarti ini sama dengan nih, min 5. Ini baru molnya. Berarti kan yang diminta itu, ini baru mol. Jadi untuk cari molarnya itu kan mol per volume. Ini masih dalam 100 ml, berarti ini kita convert, ini jadi 0,1 liter. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 5 per, ini kita ganti bilangan berpangkat aja ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah solubility-nya. Nah, yang ditanya adalah solubility product. Jadi solubility product itu sama aja dengan KSP. Ini hasil kali kelarutannya. Jadi kita ionin dulu MgF2. Ini kalau kita ionin, kita disosiasi ya. Ini jadi Mg2+ ditambah 2F-. Jadi untuk cari KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Jadi Mg2+ ini dipangkatin dengan koefisiennya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita misalkan ini S, ini berarti S ya. Ingat sesuai dengan koefisiennya. Ini berarti 2S. Ini S, ini 2S dikuadratin. Jadinya ini 4S pangkat 3. Ingat S-nya ini adalah yang ini, yang solubility yang kita cari tadi. Berarti kita tinggal masukin aja. KSP sama dengan 4 dikali ini 5 dikali 10 pangkat berapa nih? Min 4 pangkat 3, ya kan? Berarti ini 4 dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Nih, 125 dikali 10 pangkat min, ini kan dikalikan aja, min 12. 125 dikali 4, ini sama dengan 500 atau 5 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 12. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 10. Jadi jawabnya itu adalah yang D. Bisa ya. Jadi hati-hati dengan kata solubility sama solubility product. Jadi solubility product itu adalah yang ini. Kalau untuk solubility-nya berarti sama juga dengan molarity. Gitu ya. Lanjut lagi. The maximum number of stereoisomer for, ini kita buat dulu ya. Ini reaksi apa? Structure-nya kayak gini. C, Cl, C, H. Ini ada Cl, C, H. Nih. Ini saya buat ini nomor 1, C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Untuk menghitung stereoisomer, nih ya. Untuk cari stereoisomer itu pakai rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya, dimana N ini itu adalah jumlah C chiral. Jadi nih saya ingat lagi, C chiral itu, jadi C chiral itu
adalah C yang mengikat 4 saya bilangnya substitusi apa aja ya, atom yang lain yang diikat itu semuanya beda. Misalnya ini ada A, ini B, ini ada D, ini ada F. Jadi dia mengikat 4 yang beda. Kayak gitu ya. Kalau yang ini kan 1, 2, 3, ini bukan. Ini 1, 2, 3 juga bukan. Nah, nih. Jadi untuk yang ini C atom ketiga, bagian yang pertama diikat adalah yang ini semuanya. Yang ini. Oke, ini yang pertama diikat. Yang kedua yang diikat yang ini. Yang ketiga yang ini. Yang keempat yang diikatnya keseluruhan ini. Oke, jadi kalau kita lihat ini semuanya beda. Jadi ini kiral. Oke, sedangkan kalau atom C yang keempat udah jelas gak ya? Karena kan ini ada 3H yang diikatnya sama. Berarti jumlah kiralnya di sini ada 1. Nah, berarti sesuai dengan rumus yang ini tinggal masukin aja ya. Berarti 2 pangkat 1 berarti sama dengan 2. Oke, jadi jumlah stereoisomernya itu ada 2. Oke, lanjut nomor 55-nya. The second ionization energy of magnesium is expressed by the following equation. Ini benar nggak? Ini hati-hati ya. Ini yang ditanya itu adalah second ionization. Jadi ini adalah untuk yang ionisasi yang kedua gitu. Ingat, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk rilis elektron. Jadi kalau untuk rilis magnesium itu dia kan mempunyai charge-nya 2 ya, yang harus dilepas karena dia berada pada grup kedua. Tetapi untuk melepasin yang 2 elektron itu nggak bisa langsung, harus step by step kayak gitu. Jadi dia harus lepasinnya satu-satu dulu. Jadi untuk equation yang untuk ionization, energi ionization-nya saya buat simbol EI aja ya. Ini untuk yang pertama itu dia harus lepasin satu. Jadi gini, jadi Mg nih, Mg plus elektron. Oke, ini jadi yang dirilis itu satu, step by step gitu. Terus untuk yang step yang kedua, nih, yang ini, Mg2 plus elektron. Oke, jadi ini salah. Kalau untuk equation yang ini adalah untuk total semuanya, kayak gitu. Oke, terus the second ionization energy is energy required to release 2 electron. No, it's not 2 electron but just only 1. Oke, jadi nggak seperti yang tadi. Jadi yang dirilis itu satu-satu, step by step. Ini salah. Berarti kalau ini salah berarti jawabnya adalah yang E. Oke, next, nih. The following equilibrium. Oke, ini equilibrium ya. Oke, ini ada clue-nya yang harus diperhatiin ya. Jadi untuk equilibrium itu kan ada 2 ya. Ada yang pada Kc dan Kp, yaitu concentration dan pressure. Jadi harus diperhatikan fasenya. Jadi kalau untuk Kc itu yang diperhitungkan itu adalah dalam fase gas dan aqueous. Sedangkan kalau untuk Kp itu adalah gas. Oke, ini after equilibrium, ini udah equilibrium ya. At the certain volume the system contain. Ini diketahui nih mol masing-masing. The equilibrium constant, ini berarti Kc ya. Of reaction is 16. Oke, 16. Kita mau cari dulu benar nggak tuh ini? Kita cek. Ingat kan untuk cari Kc itu sama dengan konsentrasi dari produk. Produk di sini kan C dipangkatin dengan koefisiennya. Oke, per reaktan, yaitu B pangkat 2. Oke, hati-hati ini. Ini kan gas. Ini solid. Ini nggak diperhitungkan. Ya, jadi cukup seperti ini. Berarti ini masukin C-nya berapa? C-nya 2. Ini 2 pangkat 2. Per B-nya 0,5. Pangkat 2. Oke, jadi ini kalau dihitung nilainya 16. Oke, ini benar. Ini benar sampai di sini. Kita lanjut. Increasing the pressure, the equilibrium system will shift to the left. Oke, kesannya katanya ke sini. Oke, teman-teman ingat, pressure itu kalau increase, dia bergeser ke jumlah mol yang kecil. Oke, ini kan tadi kita nggak perhatikan ya. Di sini dia jumlah molnya 2. Maksudnya bukan mol yang ini ya, maksudnya koefisiennya. Ini 2. Ini jumlah molnya 2. Berarti sama dong. Ya kan? Jadi kalau dia sama, itu dia nggak bakalan bergerak. Jadi tetap. Oke, berarti salah di sini.
Di sini udah benar, tapi salah di sini. Oke, jadi ini salah. In that mixture, the value Kv of reaction is greater. Katanya lebih besar Kp-nya. Ingat, ada rumus nih untuk hubungan Kp sama Kc ya. Jadi Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Oke, R ini adalah konstanta ya, 0,082. K ini adalah suhu dalam Kelvin, sedangkan nilai delta N ini itu adalah selisih mol. Oke, kita nggak usah buat mol deh supaya nggak ragu, yaitu koefisien. Oke, koefisien dari produk dikurang koefisien reaktan. Oke, jadi kita hitung nih, produknya kan di sini koefisien 2, reaktannya koefisiennya 2. Berarti ini sama dengan 0, ya kan? Jadi kalau kita masukin nih, Kp sama dengan Kc-nya kan 16. Oke, kita nggak usah masukin nilai RT-nya, kita tetap buat RT aja. Ini pangkat 0. Ingat, berapapun angka kalau pangkat 0 itu nilainya 1, ya kan? Berarti ini Kp sama dengan 16 dikali 1, berarti sama dengan 16. Oke, bukan greater, dia sama. Ini juga salah. Oke, berarti ini juga jawabnya E. Bisa ya? Oke, next. Nih. In the following reaction, which reaction will generate, yang menghasilkan gas hydrogen. Oke, kita buat reaksi step by reaksi masing-masing ya, bukan step by step, maksudnya reaksi semuanya. Kita baru lihat yang mana yang ada yang produce hydrogen gasnya. Oke, untuk equation yang pertama, ini kan hydrochloric solution berarti HCl. Ini is added zinc metal berarti Zn. Oke, ini nanti bakalan terbentuknya ini kayak substitution gitu ya. Jadi ini Zn Cl2 plus hydrogen. Ada, berarti ini benar. Oke, yang kedua, carbon is react with steam. Oke, dia di steam. Jadi equation-nya itu nanti nih, karbon ini direaksikan dengan water, ini pada suhu 1000 ya. Ini suhunya gede banget. Ini akan menghasilkan karbon monoxide plus nih, hydrogen gas. Ada juga. Yang ketiga, potassium metal berarti K plus water. Oke, ini kalau kita reaksikan, ini hasilnya itu adalah nih, H2. Oke, ada juga hydrogen gasnya. Sedangkan kalau yang keempat, cover, itu berarti CO plus, nitric acid, HNO3. Oke, ini hasilnya itu adalah ini ya, NO2 plus CO NO3 plus H2O. Jadi yang adanya adalah water, bukan hydrogen gas. Oke, berarti yang benar 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu berarti answer-nya A. Oke, bisa ya? Oke, next. Nih. Ini soal terakhir ya. Suppose, natrium sulfate is electrolyzed using, ini inert. Inert itu PTCAO, which exposed to the air. Ini yang diminta adalah the following which statement are true. Yang benarnya yang mana? Teman-teman ingat nih. Ini kan udah dikasih tahu dia solution ya. Jadi natrium sulfate ini aqueous. Ini tadi inert ya elektrodanya. Ini kita disosiasi dulu. Ini jadi 2Na+, ini solution plus SO4 2 minus nih. Teman-teman harus ingat nih ketentuannya. Ini kan dia harus yang pertama cek itu adalah yang ini ya, solutionnya. Apakah dia solution atau liquid. Dan juga perhatikan elektrodanya apakah inert atau enggak. Gitu. Jadi kalau untuk di kathode yang terelektrolisis itu cek yang kationnya. Perhatikan kationnya. Ini kationnya adalah sodium, yaitu natrium berasal dari grup 1 dan di sini dalam bentuk aqua. Jadi kalau dia berasal dari golongan 1, golongan 2, aluminium dan mangan, kalau dia dalam bentuk aqua ya, yang
mengalami reaksi reduction di katodnya itu adalah water, air, bukan ion ini. Oke, ingat tadi ya, itu berasal dari grup 1, dari grup 2, terus aluminium sama Mn. Oke, ini kalau dia dalam bentuk aqueous ya. Nah, berarti yang mengalami reaksi reduction di katodnya adalah air. Oke, jadi 2H2O. Ingat, kalau reduction itu dia nangkap elektron. Berarti 2 plus. Oke, natrium itu ya kan dia base ya, basa ya. Berarti dia akan menghasilkan OH-. Nah, jadi 2 OH- supaya balance. Ini kan minus minus. Plus ini ada oksigen. Berarti di sini oksigennya udah sama ya. Nah, ini hanya ada 2, ini 4. Berarti ini jadi H2. Oke, ini di katodnya. Sedangkan kalau di anodnya, kita cek yang anionnya. Ini ada SO4 2-. Oke, nih. Jadi SO4 2- ini disebut juga dengan ion sisa asam oksid. Oke, jadi sisa asam oksid itu maksudnya jika ada ion yang ada oksigennya. Jadi seperti NO3-, PO43- gitu ya. Yang ada oksigennya itu disebut dengan ion sisa asam oksid. Jadi kalau ada ini yang mengalami reaksi oxidation di anodnya itu tetap air. Oke, adalah air, bukan ion yang ini. Berarti 2H2O. Oke, ingat ya, oxidation itu release elektron. Berarti ini release. Ini ada 4H+, ditambah supaya netral, dia ada 4 elektron yang dilepas, ditambah di sini oksigennya ada 2, berarti O2. Oke, ini adalah reaksinya. Kita cek nih. Oxidation of H2O, oxidation ya, berarti oxidation yang ini. Ini oxidation, ini reduction. Oke, oxidation of H2O will produce H2, maksudnya produce hydrogen gas in anode. Jelas salah ya, karena yang di anode itu yang produce-nya itu adalah bukan hydrogen gas tapi oksigen. Oke, ini salah. Natrium ini solid ya, will be precipitated at cathode. Ini nggak ada di sini, nggak ada natrium yang mengendap. Ini salah. Oke, kapan ini terbentuk? Jika ini ionnya itu dalam bentuk liquid. Oke, liquid ya. Kalau misalnya dia liquid nih, contoh misalnya ini ya, Na2O4 ini dalam bentuk liquid. Nih, Na plus ini liquid. Jadi kalau dalam bentuk liquid, walaupun dia berasal dari golongan 1, 2, 3 yang ini, aturan ini yang mengalami reaksi reduction itu adalah ion ini sendiri. Nanti akan terbentuk gini. Na plus elektron jadi Na. Ini baru terbentuk precipitate-nya di katode. Ya, ingat hati-hati perhatiin dia aqueous atau liquid. Terus H+ will be produced in cathode. Cathode ada nggak? Bukan, tapi OH-. H+ itu di anode. Oke, ini salah. After electrolysis, pH of the solution is unchanged. Oke, ini dia katanya tidak berubah ya, karena nggak berubah karena kan di sini tetap ada OH-, ada H+-nya, kayak gitu. Jadi yang benar itu adalah yang 4. Oke, yang cuma nomor 4 yang benar. Oke, kalau misalnya cuma 4 yang benar, berarti ini optionnya itu yang D ya. Oke. Ya, demikian dulu penjelasan kita untuk soal yang 2016 yang internasional ini. Nanti dalam kesempatan saya akan bahas yang tahun-tahun berikutnya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga nih. Jadi kalau kamu merasa ini berguna nih buat kamu, apalagi kan ini sebentar lagi mau ada tes ya. Tes mandiri masuk UI, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lainnya, atau kamu nggak sengaja nih lihat video ini ada teman kamu yang membutuhkan, di-share aja ya, supaya mereka bisa masuk nih ke univ yang mereka cita-citakan, kayak gitu. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan jangan lupa di-share juga. Terima kasih.